Saya masih bersama dengan Mbak RP yang akan menceritakan, dan ini eksklusif di Rumpi No Secret. Mbak RP ini akan membuka siapa jati dirinya dan seperti apa yang kejadian atau respon-respon yang beliau terima pasca beliau ini membuka kisahnya dan alasannya mengapa kemudian beliau berjuang, yaitu untuk anaknya, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Kayak Mbak RP mungkin bisa cerita, Mbak RP ini pada saat bertemu dengan mantan suami itu seperti apa? Ingin membuka sedikit jati diri saya kepada Rumpi No Secret. Kalau saya memang adalah seorang pengusaha busana muslimah dan saya juga desainer busana muslimah. Nah, ketika bertemu dengan Ustadz, saya berpikir beliau bisa membimbing saya dan anak saya yang pertama waktu itu untuk lebih dekat ke jalan Allah. Makanya saya memilih beliau untuk menjadi suami saya dan bersedia dijadikan istri kedua. Karena benar-benar ingin beliau bisa mengajarkan saya kepada anak saya untuk menuju Allah, menuju surganya, lebih dekat kepada Allah. Nah, Mbak RP ini kan Mbak RP hadir berbicara terbuka mengenai kisahnya, begitu ya. Tapi menutupi identitasnya, gitu. Apa pertimbangannya apa, Mbak RP? Saya mungkin tidak ingin dikatakan untuk mencari popularitas ya Kak Ros ya, karena di sini saya benar-benar berjuang untuk anak saya agar bisa mendapatkan haknya dari seorang bapaknya. Jadi tidak mencari popularitas. Tidak mencari popularitas, makanya saya menutupi wajah saya dan kepada Rumpi saya mulai membuka jati diri saya, profesi saya apa. Nama saya sebenarnya ya kalau RP itu nama saya ketika kecil Kak Ros. Kalau di sini, kalau di Jakarta ini orang mengetahui saya bernama Rima Idris. Rima Idris. Iya. Oke. Dan sekarang Mbak Rima ini menguatkan hati untuk membuka nama aslinya, itu pertimbangannya apa, Mbak? Karena saya melihat selama 2 minggu belakangan ini, alhamdulillah support buat saya dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari klien-klien saya, itu luar biasa supportnya terhadap saya, dan saya bersyukur alhamdulillah mereka mengerti keadaan saya gitu. Dan mulai ketika saya melihat respon begitu baik dari lingkungan saya, ya saya baru berani membuka. Jadi Mbak Rima ini juga istilahnya sharing pengalaman cerita ini agar bisa istilahnya menjadi pelajaran buat yang lain gitu. Nah, Mbak Rima, ini kan Mbak Rima kemudian tadinya menutup identitas gitu. Apa sih yang dikhawatirkan? Satu, memang tujuannya tidak ingin populer. Ada lagi kah yang sebetulnya dikhawatirkan kalau identitasnya diketahui secara luas? Itu tadi saya takut hujatan dari masyarakat, takut cemoohan dari orang-orang, karena mereka orang awam mungkin berpikir saya mau dinikahi poligami mungkin ada sesuatu gitu. Tapi saya di sini kan benar-benar karena Allah, Kak Ros. Saya ingin benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan didikan dari beliau gitu. Saya benar-benar karena Allah. Apa sih latar belakang kenapa Mbak Rima akhirnya memilih untuk mundur dari pernikahan ini? Sekarang gini ya Kak Ros ya, saya dijanjikan 3 bulan, tapi hampir 3 tahun saya menanti semua janji beliau. Tidak ada satupun janji beliau yang beliau tepati. Saya bilang saya sakit, saya pingsan, tolong kamu datang, saya bilang gitu. Tapi beliau tidak bisa datang, dia cuma mengatakan tolong pahami keterbatasan saya. Pada bulan Maret, saya itu BBM beliau mengatakan, saya ingin bertemu, saya ingin membicarakan masalah kita. Nah, setelah bulan Maret itu beliau datang, kita berbicara, saya bilang, saya sudah tidak sanggup lagi kamu perlakukan seperti ini. Saya bilang, kalau misalnya memang kamu tidak bisa memberikan hak-hak saya sebagai seorang istri, dan tidak bisa memenuhi janji-janji kamu sebagai seorang suami, saya lebih baik mundur. Saya bilang gitu. Terus dia jawabnya begini, baik, saya akan memberikan jawaban untuk kamu 1 bulan ke depan. Nah, setelah 1 bulan ke depan itu saya tagih lagi janji beliau via BBM Kak Ros. Karena kalau saya telepon, beliau jarang mau mengangkat telepon dari saya, suka tidak mengangkat. Jadi saya udah ini duluan, saya udah kayaknya udah hati saya udah takut duluan untuk menelpon beliau, takut kecewa gitu. Akhirnya bulan April tersebut saya menanyakan lagi, ini gimana? Sudah 1 bulan dari waktu yang kamu janjikan. Berarti talak kamu sudah jatuh ya? Terus aku bilang, maafkan saya lahir batin. Aku yang minta maaf, Kak Ros. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.